Apa ini? Kesepakatan pernikahan. Dari awal, aku itu berencana pisah sama kamu. Setelah 1 tahun kita nikah, mungkin kamu belum tahu. Aku udah tunangan. Dan aku cinta banget sama tunangan aku, Sarah. Mas, rotinya sudah aku masukin di sini. Buat makan di kantor. Aku gak akan pernah makan masakan buatan kamu. Jadi gak usah repot-repot. Kamu sama Pian baik-baik aja kan, Dok? Alhamdulillah. Tadi malam kan janjian mau sholat bareng ke masjid. Bilangin Fadi aku sholat di rumah aja deh. Kalau pria itu sholat di masjid, kalau wanita baru sholat di rumah. Kamu mau dipanggil pria soleh atau pria solehah? Iya. Aku nggak mau jadi perusak rumah tangga orang. Cewek itu yang rusak rencana pernikahan kita. Kita satu sama ya. Apanya? Kamu kan udah jadi istri aku di ulang tahun papa. Dan sekarang aku pura-pura jadi suami kamu depan Pade sama Budi. Aku nggak pernah pura-pura. Aku ini ngefans banget sama sahabat kamu. Sayang, bisnisnya sukses, tapi galau. Semoga saudara aku nggak bikin kamu susah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemana aja kamu seharian? Kamu nggak baca ya kesepakatan pernikahan yang kamu buat sendiri? Aku nggak perlu minta izin kan untuk melakukan sesuatu. Telepon kamu mati, habis baterai. Bukan urusan kamu, mau istirahat. Aku belum selesai. Loh, kamu apa sih, Mas? Aku cuma nanya kamu bisa di mana. Bukannya kamu sibuk dengan perempuan itu? Tari. Setiap malam aku selalu berdoa agar hati kamu terbuka, Mas. Tapi sekarang aku capek. Aku berjuang sendiri sementara kamu, sekeras apapun aku mencoba, kamu selalu kembali sama dia. Aku tahu, tapi Mungkin rasanya nggak akan sesakit ini kalau aku nggak jatuh cinta sama kamu, Mas. Cinta itu pasti nyata, yang nyata itu rasa cinta. Halo gengs, di sini saya akan meresensi sebuah film yang berjudul Wedding Agreement. Film ini film Indonesia yang rilis pada tahun 2019 yang diproduksi oleh Star Vision Plus. Film ini disutradarai oleh Archie Hekagiri yang diangkat berdasarkan novel yang berjudul sama karya Eria Juzainiah alias Miacus yang terlebih dahulu dipopulerkan di Wattpad. Pemain film Wedding Agreement diantaranya ada Indah Permatasari sebagai Tari Hapsari, Revaldi Hadi sebagai Bian, Agni Haku sebagai Sarah, Jeff Smith sebagai Adi, Yaricis sebagai Ami, Bucek Dep sebagai papanya Bian, Unikyu Priscilla sebagai mamanya Bian, Matias Mucus sebagai Pak D-nya Tari Hapsari, Ria Irawan sebagai budinya Tari, Virgi Briteni sebagai Kinan, Yati Surahman sebagai Bi Darmi, Teddy Snada sebagai Ustadz Ali. Lagu tema yang mengiringi film ini adalah Jawab Cinta yang dinyanyikan oleh grup 2. Saya akan menceritakan sedikit dari film ini. Drama dan romantis ini akan bercerita tentang sepasang suami istri yang menikah karena suatu perjodohan. Berawal dari persahabatan kedua orang tua Tari Hapsari dan Bian, kedua orang tua itu memaksa Bian untuk menikahi Tari karena alasan utang budi terhadap kedua orang tua Tari. Tari di sini menjadi seorang anak yatim piatu yang harus rela ketika dijodohkan dengan Bian, sahabat dari kedua orang tuanya. Saat mereka telah menikah, Bian memberikan perjanjian kepada Tari bahwa mereka tidak boleh mengurusi kehidupannya. Pada saat usia 1 tahun pernikahan, mereka akan bercerai dan Tari dilarang untuk memasuki area pribadi Bian, dan saat tidur harus menempati kamar yang berbeda. Bian di sini tidak mencintai Tari, dan sebelumnya Bian sudah bertunangan dengan seorang wanita yang bernama Sarah. Namun dibatalkan karena kedua orang tua Bian tidak menyetujui pertunangan dari Sarah dan Bian. Dan Tari sangat terkejut mengetahui fakta itu
dan dia tidak bisa menerima karena pernikahan bukan untuk main-main. Tari di sini mempunyai seorang sahabat yang bertingkah laku lucu dan hobi bermain skateboard yang bernama Ami. Di sisi lain, Bian menemui Sarah yang berjanji akan menikahi Sarah setelah bercerai dengan Tari. Dan awalnya Sarah menolak karena dia tidak mau menjadi perusak rumah tangga orang. Dan Bian pun meyakinkan Sarah untuk tetap menunggu selama 1 tahun tersebut dan akan menikah dengannya. Dan Sarah pun mau. Pada suatu hari, Bian mengajak Tari untuk menghadiri acara ulang tahun dari papa Bian. Mereka pun bersandiwara sebagai pasangan yang bahagia. Di acara ulang tahun tersebut, mereka bertemu dengan sepupu yang bernama Aldi. Bian tidak menyukai Aldi karena Aldi mengetahui hubungannya dengan Sarah. Dan mereka pun pergi meninggalkan acara ulang tahun tersebut walaupun acara masih berlangsung. Kemudian Tari meminta kompensasi karena sudah bersandiwara di depan orang tua Bian. Tari meminta Bian untuk menemani belanja di supermarket. Ketika Tari menunggu untuk makan di restoran sushi, Bian tidak kunjung datang. Ternyata Bian mendatangi Sarah karena Sarah ada kecelakaan lalu lintas. Di momen yang lain, Pak D dan Bude Tari datang ke rumah untuk menginap. Dan mereka pun kembali bersandiwara sebagai pasangan suami istri yang bahagia. Suatu hari Bian jatuh sakit. Walaupun ia sakit dan bersikap dingin terhadap Tari, Tari masih tetap sabar mengurusi Bian yang sakit. Perlahan watak Bian mulai melunak, bahkan mengizinkan Tari untuk menyuapi bubur. Hal ini membuat Tari menjadi bahagia. Keadaan berubah ketika Sarah menemui Bian di rumahnya dan membuat Tari terkejut dan meninggalkan rumah seharian. Bik Darmi pun terkejut melihat Bian dan Sarah berpelukan. Tari yang masih merasa kecewa akan menghadiri acara seminar di Bandung bersama Ami dan tidak diizinkan oleh suaminya Bian karena ada acara arisan keluarga. Bian menasihati Tari bahwa dalam agama istri tidak boleh berpergian seizin suami. Namun Tari karena merasa tidak diberitahu dari awal tetap memilih untuk pergi. Masalah-masalah muncul dalam perjalanan Tari ke Bandung, mulai dari kartu tol dan ban meletus di jalanan. Di acara keluarga Bian menanyakan keberadaan Tari yang tidak datang. Kinan, adik Bian, menduga bahwa rumah tangga Bian dan Tari bermasalah. Dan tiba-tiba Tari datang ke acara tersebut yang menimbulkan kecurigaan tersebut hilang. Kemudian Tari dan Bian pulang. Tari meminta kompensasi karena kedatangan Sarah sebelumnya dan meminta menemaninya jalan-jalan ke MRT Jakarta. Di sana Bian menceritakan hubungannya dengan Sarah dan berkaitan dengan penyakit mamanya. Bian dan Tari pun semakin dekat karena sikap Tari yang baik dan sabar terhadap Bian. Bian merasa Tari membuatnya berubah ke arah yang lebih baik. Ketika Bian dan Tari ke supermarket untuk berbelanja, Tari pun bertemu dengan Sarah saat Bian pergi ke toko sepatu sebentar. Sarah ingin menjelaskan bahwa hubungannya dengan Bian tidak bermaksud untuk menyakiti perasaannya. Karena sama-sama perempuan dan Sarah tidak mau merusak rumah tangga orang lain. Tetapi Tari marah kepada Sarah dan Bian yang masih sering bertemu dan menjelaskan bahwa ia menjaga rumah tangganya agar seperti rumah tangga pada umumnya. Di sering menghadiri seminar Tari untuk belajar wirausaha dari Tari dan menasihati Tari agar bersabar. Ami di situ selalu menggoda Aldi. Suatu ketika Bian yang menjemput Tari seminar bertemu dengan Aldi dan meminta Tari untuk tidak dekat dengan Aldi. Aldi juga sempat singgah ke rumah Bian karena mengantarkan titipan mama Bian. Bian yang cemburu mengeluarkan kata-kata yang menyinggung Tari. Malam harinya Tari akan pergi menonton dengan Ami, namun dilarang oleh Bian dan meminta Tari untuk menemani menonton film romantis di rumah. Ketika dalam film yang ditonton
ada adegan ciuman, Tari menutup matanya dan segera masuk ke kamar. Namun ditahan oleh Bian dan digandeng Bian ke arah kamar Bian. Di sanalah akhirnya mereka berhubungan suami istri. Setelah itu mereka kembali melanjutkan menonton film. Ketika dalam film menampilkan adegan perpisahan, Tari berkata jika suatu saat mereka berpisah, Tari akan berdoa bahwa Allah akan mempertemukan mereka kembali. Bian menerima telepon dari Sarah bahwa ia kembali kecelakaan dan dirawat. Awalnya Bian tidak mau mengangkatnya, namun Tari mengizinkan. Tari menemani Bian ke rumah sakit dan menunggu di luar. Tari bertemu dengan Aldi. Ketika Tari dan Aldi tiba di ruangan Sarah, mereka melihat Bian dan Sarah saling berpelukan. Hal itu membuat Tari merasa sedih dan kecewa. Tari memutuskan untuk pergi sementara waktu untuk menenangkan dirinya. Sebelum pergi, Tari meminta Bian untuk meninggalkan Sarah karena ia sudah mencintai Bian. Namun tidak dijawab oleh Bian. Bian merasa sepi dan kehilangan. Berkali-kali Bian menghubungi Tari namun diasuhkan. Setelah meninggalkan rumah selama 1 minggu, Tari menemui Pak D-nya dan Bude, dan di situ Tari dinasihati agar menjadi istri yang berbakti dan jangan lari dari masalah. Bian yang sedang menemani Sarah di rumah sakit memutuskan hubungannya dengan Sarah dan akan melanjutkan pernikahannya karena ia sudah mencintai Tari. Sarah tidak terima karena ia sudah menunggu dan dia merasa tidak adil. Sarah yang sudah kembali sehat menemui Bian di rumahnya yang sedang menunggu Tari pulang. Akhirnya Sarah memutuskan untuk menerima keadaan bahwa hubungannya dan Bian tidak bisa dilanjutkan. Sarah pun bercerita bahwa selama ia terpuruk, Aldi pun yang selalu menemaninya dan dia akan menikah dengan Aldi. Dan di situ Tari memutuskan untuk pulang. Namun saat ia melihat Bian dan Sarah berpelukan, ia merasa sedih dan kecewa terhadap Bian dan membuat Tari salah paham. Bian mencoba mengejar Tari dan Tari pun kembali pergi meninggalkan Bian. Esoknya Aldi menemani Bian untuk menemui Ami untuk menanyakan keberadaan Tari. Ternyata Tari sedang dalam perjalanan ke pengadilan agama. Bian pun menyusul ke pengadilan agama, namun mereka terjebak macet. Bian melanjutkan perjalanan menggunakan MRT. Dalam MRT, Bian berdoa seperti yang diucapkan oleh Tari sebelumnya. Bian merobek kertas perjanjian pernikahan mereka dan menjawab pertanyaan Tari bahwa ia memilih Tari dan meminta Tari untuk menjadi istri yang sesungguhnya tanpa sandiwara. Adegan film ditutup dengan adegan pernikahan Aldi dan Sarah. Sekian sedikit cerita dari film Agreement. Selanjutnya saya akan membahas kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari film Wedding Agreement ini banyak mengandung pesan dan pelajaran terutama untuk orang yang sudah menikah. Para pemeran dalam film Wedding Agreement ini juga mendalami karakternya masing-masing. Di sini ada kekurangan film dari Wedding Agreement, yaitu dalam film ini banyak adegan sedih. Namun alangkah baiknya kita tidak menonton film saat hati suasana sedang sedih dan tidak baik. Ending dari cerita ini pun mudah ditebak, kurang memuaskan bagi para penonton. Dan pesan yang terkandung dalam film ini yaitu berperilakulah yang baik terhadap pasangan dan jangan mempermainkan pernikahan dan harus bertanggung jawab dan berkomitmen dalam suatu hubungan. Pilihlah pasangan karena 4 hal, yaitu hartanya, keturunannya, wajahnya, dan agamanya. Sekian resensi dari film Wedding Agreement. Semoga bermanfaat dan apabila ada salah-salah kata saya mengucapkan mohon maaf. Dan terima kasih sudah menonton.